Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh-soleha? Alhamdulillah luar biasa, masih bisa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar IPA masih dengan Bu Feni. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang gangguan pada alat gerak manusia. Pernahkah kalian merasa sakit atau nyeri setelah berolahraga? Kalau pernah, itu disebabkan karena alat gerak kita mengalami gangguan. Ayo, ada yang masih ingat alat gerak pada manusia itu apa saja? Ada 3 ya, ada rangka atau tulang, sendi, dan juga otot. Yang pertama, ibu akan jelaskan tentang gangguan pada rangka atau tulang. Posisi duduk juga dapat mempengaruhi kesehatan tulang loh. Nah, posisi duduk yang salah dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Di sini ada penyakit kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nanti ibu akan jelaskan juga penyakit lainnya, yaitu rakitis dan juga osteoporosis. Yang pertama yaitu kifosis. Kalian bisa lihat ya di gambar. Kalau kifosis itu di sini ada gangguan tulang belakangnya ya yang terlalu condong ke depan atau seperti kakek-kakek ya. Kalian pernah lihat kan kakek-kakek bagaimana bentuk tulangnya? Nah, kifosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan sehingga yang mengalami akan menjadi bungkuk. Ini disebabkan karena posisi duduk yang terlalu condong ke depan ya. Kifosis juga dapat menyebabkan tekanan berlebih pada tulang belakang sehingga menyebabkan rasa sakit pada tulang belakang dan dapat menyebabkan kesulitan bernapas. Yang kedua itu lordosis. Kalian juga bisa lihat ya di gambarnya. Kalau tadi kifosis, yang bungkuknya itu atau yang bermasalahnya itu ada di bagian tulang belakang. Sedangkan lordosis itu di bagian tulang yang di bagian perut ya, bagian bawahnya. Lordosis adalah gangguan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan berlebihan. Kondisi tersebut merupakan kebalikan dari kifosis atau bungkuk. Kalian bisa lihat ya, jadi tulangnya itu tulang yang bagian perutnya ke depan. Ciri-cirinya punggungnya lebih rendah serta perut bokong terlihat lebih menonjol. Nah, hal ini dapat menyebabkan tekanan berlebih pada tulang belakang dan menyebabkan rasa sakit pada tulang belakang. Kemudian ada skoliosis. Kalian juga bisa lihat di gambar ya, gambarnya tulang punggungnya itu berbentuk seperti apa? Yo, berbentuk seperti huruf S. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Dan jika dilihat dari belakang, tulang belakangnya melengkung ke samping, seolah-olah membentuk huruf S. Skoliosis juga dapat menyebabkan kesulitan bernapas dan juga jantung mengalami kesulitan untuk memompa darah karena ada tekanan pada rongga dada. Itu ketiga penyakit tulang belakang ya. Sekarang ada rakitis. Di sini ada gambar ya, ada 3 gambar. Gambar yang paling tengah itu gambar yang kakinya normal, sedangkan yang kanan dan kiri itu kaki yang mengalami kelainan rakitis. Rakitis adalah suatu gangguan pada tulang yang sedang tumbuh, di mana kalsium gagal disimpan dalam tulang. Akibatnya, tulang menjadi lunak dan mudah patah atau berubah bentuk. Ya, coba kalian lihat di situ ya, di kanan kirinya itu yang kanan kirinya itu berbentuk seperti huruf X dan juga O ya.
Rakitis disebabkan karena kekurangan vitamin D, kalsium, dan juga fosfor. Ada juga penyebab lain, yaitu karena faktor genetik atau bawaan dari orang tua atau keturunan. Kemudian ada osteoporosis. Kalau osteoporosis ini yang sering terjangkitnya adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, karena penyakit ini tuh tulangnya ditandai dengan menurunnya kepadatan tulang secara keseluruhan dan mengakibatkan ketidakmampuan tubuh mengatur kandungan mineral di dalam tulang dan disertai rusaknya bagian dalam tulang atau pengkoroposan tulang ya, sehingga rentan mengalami patah tulang. Itu semua adalah contoh-contoh atau gangguan-gangguan pada sistem tulang atau rangka. Yang kedua, ada gangguan pada otot. Kalian bisa lihat ya di gambar. Yang pertama itu ada penyakit tetanus, yang kedua kram otot, yang ketiga kaki terkilir, dan yang keempat itu penyakit polio. Yang pertama yaitu tetanus. Kalian bisa lihat ya di gambar. Nah, tetanus itu merupakan suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena terdapat luka yang terinfeksi oleh bakteri Clostridium. Jadi lukanya lama ya untuk sembuhnya. Nah, penyakit tetanus juga dapat dicegah dengan melakukan vaksin DPT. Kemudian ada kram otot. Di sana kalian bisa lihat fotonya. Kram otot terjadi karena otot berkontraksi atau menegang dengan kuat secara tiba-tiba. Jadi kalau kalian habis olahraga jangan langsung duduk, atau pasti kalian kalau sudah lama tidak olahraga, langsung olahraga tidak pemanasan, pasti langsung mengalami kram otot. Nah, ada beberapa cara untuk dapat dilakukan menangani kram otot, yaitu yang pertama mengkompres bagian yang kram dengan air hangat dan melakukan pemijitan. Kemudian ada kaki terkilir. Terkilir adalah cedera yang terjadi saat pergelangan kaki berputar atau terpelintir dalam posisi yang salah, sehingga mengakibatkan pergelangan kaki menjadi regang atau sobek. Cara menangani kaki yang terkilir yaitu dengan mengistirahatkan kaki yang cedera ya, kemudian mengkompres dengan air es. Dan ada polio. Kalian bisa lihat ya, nih kaki yang mengidap penyakit polio itu kakinya kecil ya. Polio merupakan kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Nah, penyakit polio dapat dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada bayi dan anak-anak. Nah, itu semua penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan pada alat gerak manusia ya, Nak. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak? Yang pertama itu kalian harus duduk dengan posisi yang tegak supaya tulang belakang kalian tidak bermasalah. Yang kedua, tidur dengan posisi terlentang atau miring dengan posisi tubuh yang diluruskan. Yang ketiga, berdiri dengan posisi yang tegak, jadi jangan terlalu bungkuk. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang bergizi, terutama mengandung vitamin, mineral, kalsium. Jadi kalian banyak mengkonsumsi susu ya. Dan yang terakhir yaitu berolahraga secara teratur supaya otot-otot kita atau tulang kita juga tidak kram atau tidak terkilir saat berolahraga. Nah, alhamdulillah
Itu semua materi untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.